pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946 diawali dengan pendaratan pasukan Nika yang didukung sekutu dari pantai Sanur Denpasar dengan kekuatan 2 batalion yang dikenal sebagai Brigade Gajah Merah. Mereka segera menduduki Denpasar dan daerah sekitarnya, termasuk daerah Tabanan. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, masyarakat Bali ketakutan dan berteriak histeris. From today on, this island is ours. You and all of you, from this second on, submit to me. That's right. Don't ever go against us. If you dare, you will die. Do you understand? Komandan I Gusti Ngurah Rai kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Ada apa ini? Ini pasti Belanda. Belanda? Kurang ajar. Kita tidak bisa tinggal diam. Segera ke markas. Siap, Komandan. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Letnan Kolonel Fritz sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau bekerja sama dengannya. Rencana yang disusun oleh Jenderal Kolonel Fritz adalah menulis sebuah surat. Lalu, surat tersebut akan dikirim ke markas Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Kolonel Fritz tersebut. Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita bisa dibeli dengan kekuasaan. Rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Segera kirim surat balasan kepada mereka bahwasannya kita menolak perjanjian itu. Siap, Komandan. Membaca jawaban
dari komandan pasukan I Gusti Ngurah Rai tersebut, Jenderal Kolonel Fritz naik pitam. Lalu Jenderal Kolonel Fritz tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Apa ini? Ada apa? Apa itu? Belanda benar-benar kurang ajar. Mereka pikir kita akan diam saja. Pada malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nika di Tabanan. Jenderal Letnan Kolonel Fritz marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan oleh I Gusti Ngurah Rai. Sehingga Jenderal Letnan Kolonel Fritz memutuskan untuk menyerang balik pasukan I Gusti Ngurah Rai. 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita tetap harus mempertahankan Bali. Kita pasti dapat mengalahkan mereka. Ayo kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Get up, tell me what you want to say. Now get up! Utan! Pada akhirnya, I Gusti Ngurah Rai gugur di tangan kolonel Belanda
dan pasukan yang tertinggal memilih untuk mengakhiri hidupnya dibandingkan menyerah diri kepada kolonel Belanda. Perang sampai habis, atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana.